Selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang senantiasa menyatakan kasih dan kemurahan-Nya bagi kita selaku umat yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus. Bersukacita merayakan dan menyambut hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita hari ini. Selamat berjumpa melalui Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 4 Mei 2023. Mari Ibu Bapa Saudara-saudara, kita bersyukur pada Tuhan. Pujilah Dia di dalam kemuliaan dan kekudusannya, karena sesungguhnya Dialah pemelihara hidup dan jiwa kita. Permulaan sampai akhir kebaktian kita ini, jadilah kiranya dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bagian firman Tuhan untuk edisi Kamis 4 Mei 2023 ini, kita akan membaca lanjutan pembacaan kita pada edisi Rabu kemarin, yaitu dari Yehezkiel pasal 34 ayat 20 sampai ayat 31. Yehezkiel pasal 34 ayat 20 sampai 31. Mari berdoa. Kepadamu Tuhan kami nyatakan syukur. Layakkan kami yang datang berdoa dan bersembah sujud. Karena sesungguhnya kasih-Mu dan penyelamatan-Mu lah yang terus membawa kami pada sukacita untuk memuliakan-Mu dan bersyukur kepada Tuhan seraya mempersembahkan hidup kami. Dan bahwa anugerah-Mu jugalah yang selalu memberi kami kekuatan dan kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami ingin dan kami mau hidup di dalam firman-Mu. Nyatakanlah itu bagi kami Tuhan saat ini, karena sesungguhnya kami sudah sedia mendengarnya. Dan kami mohonkan hanya terang Roh Kudus menyinari kami untuk memberi kami kekuatan kemampuan memahami firman-Mu. Bapa di sorga, bersabdalah, nyatakanlah kehendak dan kasih-Mu serta kuasa-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami datang berdoa. Amin. Yehezkiel 34 ayat 20 sampai 31. Firman Tuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya Aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah, kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba-domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan binatang liar tidak akan menerkam mereka. Sehingga mereka akan diam dengan aman tentram dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan
dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, Allah mereka, menyertai mereka dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan Aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar hari ini, di pagi ini, yang merupakan lanjutan perenungan kita pada pagi kemarin, kita diperhadapkan dengan satu tema, tanggung jawab gembala. Tanggung jawab gembala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hampir setiap hari kita mendengar berita tentang para pemimpin yang harus berhadapan dengan hukum karena menyalahgunakan jabatannya, hingga akhirnya harus mendekam dalam bui. Di sisi lain, tidak sedikit pula sesama kita yang menjadi buruh atau asisten rumah tangga yang diperlakukan tidak adil dan bahkan mengalami penganiayaan. Belum lagi mereka yang menjadi korban penyelewengan hukum karena mereka hanyalah rakyat biasa dan tidak berdaya. Para pemimpin, termasuk pemimpin agama, yang seyogianya diharapkan menjadi gembala bagi banyak orang, tapi justru malah menambah penderitaan dan menjadi sumber konflik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan dengan keras menegur para pemimpin Israel yang sudah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai gembala. Para pemimpin tersebut justru memanfaatkan kawanan domba untuk menggemukkan diri sendiri, mencerai-beraikan mereka, dan membiarkan mereka dalam ancaman bahaya. Hal inilah yang membuat Tuhan murka, dan karena itu Ia akan datang menjadi hakim di tengah umat, di antara yang gemuk dan yang kurus, antara pemimpin dan umat. Beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya Aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Tuhan akan datang mencari umatnya dan membawa mereka kembali ke negeri mereka, dan Dia sendiri yang akan menjadi gembalanya. Para pemimpin dituntut oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Melalui nubuat Yehezkiel ini, Tuhan menjanjikan bahwa Allah akan mengirim seorang gembala yang berkenan kepadanya, yaitu Mesias. Dialah yang akan memelihara umatnya. Dia pula lah yang akan menurunkan hujan berkat ke atas tanah yang kering dan menjadikannya taman kebahagiaan. Maka domba-domba akan hidup tenteram dan damai. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di pagi ini kami boleh menghayati firman-Mu bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang adil, Allah yang akan bertindak dan menjadi hakim kepada siapapun kami, baik kepada kami sebagai pemimpin, kepada kami sebagai anggota. Kau menghakimi kami sesuai dengan perbuatan kami, dan Engkau memberkati kami sesuai dengan ketaatan dan kesetiaan kami. Terima kasih untuk firman yang telah diperdengarkan, yang menegur kami, mengajar kami supaya bagaimana kami hidup sebagai domba, bagaimana kami hidup sebagai pelayan dan pemimpin. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Janganlah biarkan kami untuk mengikuti keinginan dan hawa nafsu sendiri, tetapi kami boleh beroleh hikmat dari Tuhan, sehingga baik pelayan maupun jemaat bersama-sama memiliki pengertian yang baik bahwa kami hidup di dalam kehendak Tuhan sesuai dengan perilaku, tanggung jawab, dan pelayanan kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk kehidupan, kebahagiaan, dan sukacita yang bisa kami alami. Semuanya itu akan kami pancarkan melalui aktivitas kami hari ini. Kiranya sukacita kami, kebahagiaan kami menyambut waktu dan ruang yang Tuhan berikan menjadi suatu pengabdian dan pelayanan untuk Tuhan. Namun kami berharap bahwa Tuhan tidak membiarkan kami berjalan sendiri, tetapi pimpinan Tuhan menolong kami, mendampingi kami. Biarlah ya Tuhan, apa yang bisa kami lakukan,
kami kerjakan karena keputusan iman kami bahwa itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan kami larut Tuhan dalam keinginan daging, keinginan hati, tetapi biarlah kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terus berdoa dan berdoa untuk kehidupan kami Tuhan. Berkati kami sebagai satu keluarga, berkati anak cucu kami, berkati pekerjaan dan usaha kami. Jemaat yang berduka Tuhan hiburkan, jemaat yang sakit Tuhan beri kekuatan dan kesabaran. Tuhan berkati semua bentuk pelayanan yang mereka terima. Berkati anak cucu jemaat dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Ada yang mencari kerja, semuanya Tuhan akan nyatakan kepada mereka tentang kasih dan kuasa-Mu. Dan mereka pun akan selalu menyatakan pujian dan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Melalui renungan harian Toraja, kami umat-Mu dalam lingkup gereja Toraja secara khusus di Jemaat Tamalandria selalu dibimbing dan diarahkan untuk menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Kiranya program ini terus terberkati sehingga kami, jemaat dan bahkan saudara-saudara kami yang lain yang begitu setia mengikuti kami di luar dari Makassar, kami serahkan kepadamu Tuhan. Diberkati dalam keluarga, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam segala pergumulannya. Kiranya media renungan harian ini menjadi berkat untuk umat-Mu di berbagai tempat. Inilah doa kami Tuhan. Kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian ibadah kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Berbahagialah kita yang memiliki sukacita karena sesungguhnya Allah adalah pemimpin kita, gembala kita yang akan menjaminkan kita kehidupan. Jadilah sebagai domba-domba yang taat, yang sedia, yang tahu akan suara gembalanya, suara Yesus yaitu firman-Nya. Jalanilah kehidupan kamu, jadilah saksinya, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas.